wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amanda Soltaye dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 21231060. Dan saya Hid Azizah dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 21231127. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam kesempatan kali ini. Yang kami hormati Ibu Ganda Hijrah Selaras, selaku dosen mata kuliah Biologi Umum. Di dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pengetahuan tentang makhluk hidup dan metode ilmiah. Sebelum memulai presentasi, kami mengharapkan kepada audiens untuk tetap fokus selama presentasi berlangsung. Dan diakhiri dengan sesi tanya-jawab pada akhir presentasi. Sebelum kita memulai presentasi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Hid Azizah. Silahkan Hid Azizah. Pengertian biologi. Biologi atau ilmu hayat merupakan bagian dari IPA atau disebut sains. Sains didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios hidup dan logos ilmu. Secara harfiah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang kedudukan biologi dalam sains. Apa saja kedudukan biologi dalam sains? Yang pertama yaitu natural science, yang berisi fisika, biologi, kimia. Yang kedua, social science, yang berisi antropologi, sosiologi, ekonomi. Materi yang kedua yaitu objek-objek biologi dan cabang-cabang biologi. Objek biologi meliputi semua makhluk hidup, objek material, dan semua proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup tersebut objek formal. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur dari yang terendah hingga yang tertinggi yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Cabang-cabang biologi. Yang pertama yaitu ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Kedua, zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ketiga, sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Dan yang keempat, histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Kelima, mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. 6. Anatomi, ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dari struktur tubuh makhluk hidup. Ketujuh, ada taksonomia,
ilmu yang mempelajari tentang cara-cara penggolongan makhluk hidup. 8. Morfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk luar makhluk hidup. 9. Ekologi, ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 10. Ada fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang cara kerja dan fungsi organ-organ dalam tubuh makhluk hidup. 11. Entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga atau insekta. 12. Farmakologi, ilmu yang mempelajari tentang khasiat obat dan cara pembuatannya. 13. Ada mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur atau fungi. 14. Gizi, ilmu yang mempelajari tentang makanan dan manfaat bagi kesehatan tubuh. 15. Biokimia, ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. 16. Ada etologi, ilmu yang mempelajari tentang kekelakuan hewan. 17. Antropologi ragawi, ilmu yang mempelajari tentang fisik manusia. Dan yang terakhir, ada parasitologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang hidup parasit pada makhluk lain. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu langkah metode ilmiah. Apa saja langkah metode ilmiah tersebut? Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, menentukan hipotesis. Keempat, menguji hipotesis. Kelima, menganalisa data. Dan yang terakhir, kesimpulan. Keempat yaitu teori asal-usul kehidupan. Apa saja teori asal-usul kehidupan? Yang pertama ada teori abiogenesis. Teori biogenesis, teori evolusi biologi, dan yang terakhir teori evolusi kimia. Di sini dapat kita lihat pada gambar percobaan oleh Francisco Redi, di mana pada saat toples terbuka, di situ pembentukan ulat di permukaan daging terbentuk. Pada saat toples tertutup, di situ ulat tidak ada di permukaan daging. Dan ketika toples tertutup dengan kain kasa, ulat di permukaan kain kasa terlihat. Awalnya, berkembang teori generatio spontanea yang dikemukakan oleh Aristoteles SM, Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur membantah teori ini. Sehingga berkembanglah gagasan benda hidup berasal dari benda hidup, omne vivum ex ovo, omne ovum ex ovo. Masuk kepada materi yang terakhir mengenai keterkaitan biologi dengan ilmu lain dalam MIPA. Apa saja keterkaitan biologi dengan ilmu lain dalam MIPA? Yaitu ada 3 hubungan. Yang pertama ada hubungan antara biologi dengan matematika, ada hubungan antara biologi dengan fisika, dan yang terakhir ada hubungan antara biologi dengan fisika. Contohnya, pertama, matematika berperan sebagai alat untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di alam. Yang kedua, benda tak hidup dipelajari dalam fisika dan kimia. Jadi, benda hidup dipelajari dalam ilmu biologi. Sekian materi diskusi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kata dan ucapan atau apapun, kami mohon maaf. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam
isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan kami. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik untuk menyempurnakan presentasi ini. Kami berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.